Halo teman-teman, perkenalkan saya Modestus Firman. Di sini saya akan membahas salah satu topik tentang mengapa saya peduli pada demokrasi. Ini merupakan tugas pengganti UAS dari mata kuliah kewarganegaraan. Jadi sebelum kita masuk pada beberapa pembahasan materi, sebelumnya kita mengenali dulu apa itu demokrasi. Jadi teman-teman, demokrasi itu adalah hak tertinggi atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat. Jadi mengapa saya peduli pada demokrasi? Itulah topiknya. Saya melihat bahwa demokrasi pada saat ini tidak sejalan dengan demokrasi yang semestinya. Mengapa saya ambil topik ini? Itu adalah karena saya melihat ada beberapa hal yang sudah di luar dari esensi demokrasi itu sendiri. Mengapa saya peduli pada demokrasi? Demokrasi adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada tangan rakyat. Rakyat memiliki hak penuh dalam memilih dan menentukan pemimpin dalam suatu negara. Artinya, masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menentukan nasib negaranya. Jika masyarakat salah memilih dalam memilih pemimpin, maka akan membawa dampak buruk bagi negaranya. Maka dari itu saya sangat peduli akan demokrasi Indonesia, supaya terciptanya demokrasi Indonesia yang adil dan makmur. Sikap peduli terhadap demokrasi. Peduli adalah sikap aktif dan kesadaran warga negara untuk menjaga, mengawali, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk mengkritisi kebijakan, melaporkan pelanggaran, serta menggunakan hak pilih. Seringkali didorong oleh pemuda yang ingin mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan bersih melalui pemahaman sistem partisipasi digital dan advokasi publik. Sikap ini penting untuk memastikan demokrasi berfungsi demi kesejahteraan rakyat. Sikap kepedulian masyarakat dalam demokrasi mencerminkan cinta akan bangsa dan tanah air Indonesia. Jadi teman-teman, kita peduli terhadap organisasi, berarti kita peduli terhadap negara Indonesia yang kita cinta ini. Karena pada dasarnya, organisasi demokrasi itu berjalan searah atau seperti yang kita inginkan. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi kita harus bisa memberikan hak suara kita itu berdasarkan hati nurani, atau bisa aktif dalam demokrasi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi teman-teman, ada beberapa tantangan utama dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Korupsi merusak integritas pemerintah dan publik, dan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta merampas dana publik untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ketimpangan dan kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan sosial mengancam harmoni, serta ketimpangan akses informasi dan pendidikan politik menghambat partisipasi masyarakat. Yang ketiga, literasi dan partisipasi rendah. Banyak masyarakat tidak punya peran, dan rendahnya literasi politik membuat masyarakat sulit berkontribusi dan berdiskusi yang baik. Yang keempat, politik identitas dan polarisasi. Politik identitas dan muatnya polarisasi membuat masyarakat terpecah, sulit mencapai kesepakatan. Yang kelima, pelanggaran HAM. Isu pelanggaran HAM seperti terhadap minoritas dan kebebasan berpendapat masih menjadi masalah serius. Jadi teman-teman, itu adalah berbagai tantangan utama dan demokrasi di Indonesia. Jadi tantangan-tantangan ini membawa dampak yang sangat buruk terhadap proses pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya demokrasi di Indonesia akan berjalan aman jika tantangan-tantangan ini tidak terjadi. Oleh karena itu, kita harus bisa meminimalisir berbagai tantangan-tantangan ini supaya terjadinya atau terjalannya demokrasi yang baik, serta
membawa dampak yang baik juga bagi kemajuan dan kesejahteraan negara ke depannya. Dari masalah-masalah utama yang tadi, ada beberapa solusi yang mungkin bisa menjawab tantangan-tantangan utama dalam demokrasi di Indonesia ini. Yang pertama, penegakan hukum. Memperkuat sistem hukum berbasis keadilan agar tidak menjadi alat kekuasaan. Jadi teman-teman, hukum harus melandaskan nilai-nilai keadilan agar tidak menjadi alat menindas untuk masyarakat kecil. Yang kedua, pendidikan politik. Meningkatkan literasi politik masyarakat agar lebih kritis dan berpartisipasi cerdas. Yang ketiga, integritas pemimpin. Pemimpin memberi teladan hidup sederhana dan berintegritas untuk melawan korupsi. Yang keempat, penguatan nilai-nilai Pancasila. Menggunakan Pancasila sebagai pedoman mengatasi tantangan di era digital, menjamin keadilan dan persatuan. Yang ketiga, partisipasi aktif. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas-aktivitas demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, ada contoh kasus mengenai mengapa kita harus peduli pada demokrasi di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa demokrasi Indonesia ini sekarang sedang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya itu adalah politik uang dan ketidaknetralan ASN atau asesor sipil negara. Maraknya praktik politik uang dan dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara juga menjadi sorotan yang dianggap menggerus nilai-nilai demokrasi. Banyak masyarakat yang tergoyah dengan uang yang diberikan oleh para calon perwakilan rakyat, sehingga nilai-nilai yang menjadi dasar dari demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Akibat dari tindakan ini, banyak masyarakat yang memberikan hak pilihannya tidak sesuai dengan hati nuraninya sendiri. Banyak juga ASN yang ikut serta dalam dunia politik, menjadi bagian dari salah satu bakal calon ataupun dari salah satu wakil rakyat. Yang semestinya mereka tidak boleh ikut campur. Mereka harus menjadi orang yang netral dan orang yang harus bisa memberikan edukasi positif bagi masyarakat dalam hal demokrasi. Jadi teman-teman, itu adalah contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan dalam demokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini. Dilihat dari tantangan yang terjadi di atas dan contoh kasus yang dialami, maka demokrasi Indonesia tidak berjalan sesuai dengan yang semestinya. Demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, karena banyak faktor yang mengintervensi pada jalannya dinamika di demokrasi itu. Peduli akan demokrasi berarti peduli akan masa depan bangsa dan negara ini. Kita sebagai generasi muda, kita harus menjadi orang yang mampu membawa perubahan yang baik dalam demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja ini. Kita harus bisa membawa perubahan itu berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan mengatur bagaimana demokrasi itu semestinya. Jadi teman-teman, kita adalah generasi muda, kita harus peduli akan demokrasi di Indonesia, karena demokrasi yang baik mencerminkan atau menentukan nasib negara pada beberapa tahun ke depan. Artinya, jika kita menjadi orang yang berdemokrasi positif atau orang yang berdemokrasi bijak, kita telah menyumbangkan setidaknya beberapa persen mendukung negara ini. Jadi teman-teman, kita peduli akan negara, kita peduli akan tanah air Indonesia. Berarti kita harus menjadi pelaku demokrasi yang bijak. Hindari politik uang dan hindari berbagai tindakan-tindakan yang lain yang dapat merusak identitas dan dapat merusak negara dan bangsa ini. Semoga apa yang saya bicara ini dapat memberikan dampak yang baik bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.